Sebelum ke arah nanti kita kembangkan ke arah untuk perguruan tinggi. Perguruan tinggi sejauh ini kan belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, ini Aplikasinya terapanya. nanti kementerian seperti apa? Makanya saya sudah meminta kepada rektor seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia, yaitu tanggal 22 kami adakan Forum Rektor Indonesia bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia. Nanti kami akan adakan MOU supaya bisa memanfaatkan hasil-hasil penelitiannya untuk dunia usaha. 2013 dan sekarang dengan Pak Anies, Pak. Kerjasama dari PSMK untuk kegiatan seluruh SMK pertanian se-Indonesia, Pak. Mengapa? Karena minat SMK pertanian ini sekarang menurun. Demikian pula pada mahasiswa yang sedang tugas akhir, mereka bisa berpraktek pada perusahaan yang sesungguhnya terjadi seperti apa. Ini yang kami lakukan, sehingga jangan sampai riset hanya berdiri di sini saja, harus punya manfaat pada masyarakat, karena riset itu biayanya mahal. Karena kalau itu tidak bermanfaat pada masyarakat, itu akan jadi waste bagi kami, wasting cost. Oleh karena itu kami sebagai Menteri Ristek dan Dikti mendorong perguruan tinggi semuanya itu adalah berinovasi, menghasilkan riset, berkreasi yang menghasilkan produk yang namanya saya sebut produk innovation, seperti apa yang kita lihat tadi, ya itu harus dihilirkan pada dunia usaha. Downstreaming commercialization to industries, ya, yaitu intinya adalah hilirisasi dan komersialisasi hasil-hasil riset pada dunia usaha. Kalau itu bisa dilakukan pada dunia usaha, akan berdiri pabrik baru, tenaga kerja yang terserap akan tambah, itu pasti. Nah, dampaknya yang produk ini bisa untuk penguatan produk dalam negeri. Berapa Pak? Pemerintah mengalokasikan untuk Pemerintah mengalokasikan riset dari total pendapatan negara kita, dari pendapatan kotor. Kalau kita pendapatan kotor itu sekitar 7 triliun ya kotor. Itu kita mengalokasikan dalam riset, ini biaya riset semuanya adalah 0,09%. Berarti kurang dari 1%. kurang dari 1%. Sangat kecil sekali ya. Padahal di Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia itu target tahun 2014 kemarin harus tercapai 1% biaya riset. Ternyata Indonesia baru 0,09. Problemnya di mana, Pak? Apa? Problemnya ya negara nggak punya duit itu. Ya, satu. Kedua, dan mindsetnya yang belum berubah. Yang kedua, kalau kita bandingkan negara tetangga, Thailand itu 0,25%. Malaysia sudah mendekati 1%, Singapura 2,6%. Kita jauh sekali, 0,09. 0,09% itu didanai dari pemerintah 74%. Yang swasta baru 26%. Di luar negeri 80% dibiayai oleh swasta. Oleh karena itu kami punya keinginan untuk melingkan riset-riset ini dengan program tinggi itu dengan dunia usaha, yaitu Apindo, nanti kami dengan Kadin, mungkin dengan BUMN akan saya lakukan. Bentuknya seperti apa, Pak? Bentuknya adalah kalau satu riset itu sudah akan namanya riset based on demand kan. Permintaan dari dunia usaha apa? Mereka punya A&D kan, kerjasama dengan perguruan tinggi. Lakukan riset di perguruan tinggi, nanti yang mendanai apa itu adalah dari perusahaan, hasilnya adalah pada saya. Apa ada privat atau dunia usaha, akhirnya yang tadinya riset yang awalnya digunakan untuk kepentingan publik, akhirnya menjadi terkomersialisasi dan akhirnya tidak menyentuh pada masyarakat. Ini ada kawasan seperti itu enggak? Yang tidak menyentuh masyarakat itu tergantung produk yang dihasilkan. Contoh tadi atau beras cerdas, otomatis masyarakat kan tergantung produk. Tapi yang jelas dengan adanya komersialisasi pada dunia usaha menghasilkan produk, tenaga kerja terserap. Produk yang dihasilkan pasti dijual pada masyarakat, tergantung yang dijual. Kalau saya bicara tentang pesawat terbang, ya jelas bukan masyarakat lagi, pengusaha. Ini kami juga akan lakukan hal itu sama. Sesuai dengan bidangnya. Ke depan kebijakan terhadap perguruan tinggi itu pemerintah membiayai. Ya. Oleh karena itu kami dananya tersedia itu sekitar 15 triliun untuk pengembangan. Oleh karena itu ini menjadi penting. Demikian pula yang adik-adik yang dari bidik misi, ini pun juga kami kembangkan semua, harus bangkit dari kebiasaan yang dulu.
Karena tanpa memutus mata rantai itu tidak mungkin adik-adik itu akan bisa bangkit. Oleh karena itu silahkan melanjutkan sekolah di seluruh dunia. Itu kalau Anda bisa mendaftar, bisa masuk, pemerintah membiayai. Ya itu nanti, makanya dari sekarang harus Anda belajar yang baik. Jangan jadi mahasiswa yang santai. Misalnya apa itu? Kunang-kunang, kuliah nongkrong, jangan ya. Tidak melalui Kopertis lagi nanti. Namanya adalah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, baik negeri maupun swasta akan dilayani. Pak, ini kan ujian nasional untuk SMA tidak lagi menjadi kelulusan ini Pak. Nah, parameter untuk perguruan tinggi seperti apa Pak? Penerimaan di perguruan tinggi. Ya, karena UN sudah jadi kebijakan dari Bapak Menteri itu sebagai mapping hanya untuk pemetaan. Maka di perguruan tinggi negeri nanti ke depan ini yang pada tahun ini Pak pelaksanaan akan kami gunakan sebagai bahan pertimbangan. Apakah ukuran-ukuran yang digunakan dalam UN itu mencerminkan yang sesungguhnya? Maka kalau itu sebagai bahan pertimbangan nanti akan kami lihat dulu. Nanti setelah penerimaan mahasiswa baru selesai, saya suruh meneliti antara nilai yang diperoleh di kelas 1, 2, 3 dibandingkan dengan nilai UN yang masuk perguruan tinggi berkorelasi positif. Kalau korelasi positif berarti UN-nya adalah mencerminkan baik. Kalau tidak berkorelasi positif atau negatif berarti UN-nya belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kalau seperti itu yang terjadi apa yang Nah, kalau itu harus kita perbaiki. Bisa mungkin ke depan bisa begitu, tapi kami harus dibuktikan dengan riset, ya, harus penelitian dulu. Nanti setelah apa, informasi baru. Oke? Ya.